Geger respon pihak Sandra Dewi atas prediksi Hart Gumai terkait rumah tangga Harvey Mois dan Sandra Dewi akan berakhir seiring mega skandal korupsi komoditas timah yang menjerat Harvey dengan nilai kerugian negara sekitar 271 triliun rupiah. Lalu terungkap pula melalui pengakuan kuasa hukum Harvey Mois akan kondisi psikologi Sandra Dewi saat ini yang tengah mengalami trauma mendalam. Tak hanya itu, kuasa hukum Harvey Mois juga secara mengejutkan mengungkap sejumlah harta Harvey yang telah disita pihak Kejaksaan Agung. Benarkah termasuk jet pribadi di dalamnya? Lantas, seperti apa pengakuan kuasa hukum Harvey atas sempat hilangnya akun sosial media Sandra Dewi yang kini muncul lagi? Dan seperti apa pula pengakuan kuasa hukum Harvey soal kabar bahwa Kejagung telah menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey? Benarkah pihak Harvey membantah kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah masih panasnya sorotan publik atas mega skandal korupsi yang menyeret suami dari artis Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois, perhatian netizen kini beralih ke prediksi Hart Gumai yang menyebutkan bahwa rumah tangga Sandra Dewi dengan Harvey Mois akan berakhir seiring kasus yang kini menjerat Harvey. Mengetahui hal tersebut, adik Sandra Dewi melalui akun sosial medianya diduga memberikan responnya atas prediksi Hart Gumai tersebut. Keluarga tempat di mana kehidupan dimulai, di sana cinta tidak pernah berakhir. Tulis adik Sandra Dewi dalam postingannya yang seakan menjawab gonjang-ganjing prediksi akan berakhirnya rumah tangga sang kakak dengan Harvey Mois. Tidak ada respon apa-apa dari Sandra Dewi atas prediksi Hart Gumai tersebut. Rupanya, seperti diungkap oleh kuasa hukum Harvey Mois, kondisi Sandra Dewi saat ini dilanda rasa trauma mendalam pasca menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang menyeret suaminya ke sel tahanan. S sama H ini kedepannya selesai. Sandra, baik-baik aja. Trauma atau dengan kan kasus itu begitu meledak atau ada sisi atau dibawa ke psikologis atau gimana Pak? Pastinya, saya pikir siapapun yang mengalami hal yang begitu pastinya kan ada trauma lah ya. Geger prediksi Hart Gumai akan kondisi rumah tangga Harvey Mois dan Sandra Dewi. Pihak Harvey Mois yang diwakili kuasa hukumnya memberikan pernyataan mengejutkan bahwa hingga saat ini Sandra Dewi dikabarkan belum membesuk dan mengunjungi sang suami di dalam sel tahanan Kejaksaan Agung, padahal sudah diizinkan untuk membesuk. Lantas, apa alasan dari Sandra Dewi yang hingga saat ini dikabarkan belum menjenguk Harvey di sel tahanan? Kondisi beliau baik-baik aja. Beliau memang sedikit agak shock karena beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus timah. Sudah diizinkan untuk dapat ditengok, dibesuk. Komunikasi antara Sandra Dewi dan Harvey Mois gimana sih? Ya, saat ini Baik. masih sering menjenguk atau gimana? Ya kalau besuk mungkin, karena kan itu kan mereka kalau harus izin Kejaksaan Agung ya. Dapat izin ya. Sekarang kan sudah diizinkan untuk dibesuk atas izin dari Kejaksaan Agung boleh.
Terkait harta Harvey Mois yang disita, sebelumnya pihak Kejaksaan Agung mengaku telah menyita sejumlah uang dalam beberapa jenis mata uang dan sejumlah perhiasan berharga. Dan yang mengejutkan adalah pengakuan terbaru kuasa hukum Harvey bahwa rupanya sudah 7 unit kendaraan diduga milik Harvey yang telah disita pihak Kejagung. Meski demikian, pihak dari Sandra Dewi membantah mengenai adanya kepemilikan pesawat jet pribadi atas nama Harvey Mois. Nggak ada tuh jet pribadi tuh, nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu itu, ya. Nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada jet pribadi. Sampai saat ini 7 unit mobil. 7 unit mobil. Ya, Untuk rumah yang ditempati sendiri oleh Pak Harvey sama Bu Sandra sendiri? ya, itu rumah didapatkan, itu rumah milik Bu Sandra. Masih semua, kan masih Oh, masih penyidikan. penyelidikan. Tapi sampai saat ini Belum ada. nggak ada. Tapi kan Kejaksaan kan juga pasti cermat lah, ya. Oh ini dibeli kapan? Oh dibeli oleh Bu Sandra. Memang ada perjanjiannya, enggak? Akan diteliti, dicermati di Kejaksaan. Sampai saat ini nggak ada. Itu memang rumah milik Ibu Sandra, dibeli oleh Ibu Sandra, dibayar pakai duit Ibu Sandra. Disita kan bukan berarti dirampas, Mas. Ya. Jadi hal yang wajar kalau seandainya Kejaksaan minta untuk memperbuat dugaan loh ya, dugaan masih diduga. Apabila di pengadilan nanti nggak terbukti, kembali tuh sitaan semua. Penggeledahan dan penyitaan memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Terkait dengan harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan Geger sebelumnya akun sosial media Sandra Dewi tiba-tiba menghilang. Baik akun Instagram maupun akun YouTube, banyak netizen menduga bahwa hal itu dilakukan Sandra untuk menghilangkan jejak bagi penyidik untuk mendapatkan harta Harvey Mois. Namun, pengakuan mengejutkan diungkap oleh kuasa hukum Harvey. Kepada tim intens investigasi, kuasa hukum Harvey mengaku bahwa Sandra Dewi kepadanya mengaku sengaja melakukan penutupan terhadap akun sosial medianya karena netizen melalui 2 sosial media tersebut membuli anak-anaknya yang masih kecil di mana tidak tahu apa-apa dengan kasus yang diduga menimpa ayah mereka Harvey Mois. Karena itu pihak Harvey meminta netizen agar berkomentar dengan hati nurani bukan membabi buta. Saya pernah tanya Bu Sandra, Bu kenapa sih ditutup? Beliau sambil menahan kayak nangis ya. Prof, anak saya dibully Prof. Itu membuat saya sakit hati. Makanya beliau tutup. Sadis gak itu? Sadis lah. Anak gak bisa kecil kok. Itu kalau ketahuan kan bisa dituntut tuh. Cuman beliau sakit hati karena anaknya dibully. Udah namanya anak kecil lah ya. Gak ada kaitannya sama sekali dengan kasus perbuatan bapak. Itu tahu apa kok masih diperbuat karena kecil dibully. Kayaknya netizen punya nurani lah ya. Kalau bully-bully harus paham benar dulu kasusnya. Ya, main bully-bully sembarangan orang kan bisa dituntut. Mengejutkan respon pihak Sandra Dewi atas prediksi Hart Gumai yang menyebutkan bahwa Sandra Dewi dan Harvey Mois akan berpisah. Lantas seperti apa indahnya janji suci Sandra Dewi dan Harvey Mois saat menikah 10 tahun silam di depan altar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Terlepas dari berbagai prediksi atas nasib kehidupan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois, pasca terungkapnya mega skandal korupsi yang diperkirakan merugikan negara senilai 271 triliun rupiah dan menjerat Harvey. Teringat pasangan Sandra Dewi dan Harvey Mois 10 tahun silam, tepatnya pada tanggal 8 November 2016 di Gereja Katedral Jakarta, tempat pernikahan impian Harvey. Sandra berjanji untuk hidup bersama Harvey dalam keadaan suka maupun duka. Artinya, rintangan apapun yang akan mereka jumpai dalam hidup tidak akan menjadi alasan bagi keduanya untuk berpisah atau yang satu mencampakkan yang lainnya. Ya, bahkan Sandra berucap bahwa dirinya memang bermimpi akan berdua terus seumur hidup. Mimpi indah dan hidup bahagia itu pun terucap juga oleh Harvey Mois lantaran telah diikat oleh janji suci di depan altar Tuhan. Kalau misalnya orang biasa nikah kan klise selalu dibilang mau dalam susah, dalam senang kan. Oh sini ya, oh sorry. Saya itu ketemu Sandra waktu itu lagi zaman susah. Itu masalah pribadi lah, tapi Singkat kelamaan maksudnya. Pokoknya Sandra udah dites lah, lagi zaman susah itu dia tetap di samping saya, tetap support terus. Jadi ya sekarang saatnya kita tunjukin gimana cara bikin seneng. Setuju? Ya jadi kita memang selama 3 tahun itu susah senang sama-sama gitu. Jadi memang orang awal-awal pacaran mungkin senang-senang terus ya, tapi kita dari awal memang lagi ada masalah ini itu, tapi kita tetap sama-sama. Yang saya bilang itu susah senang, saya bisa melihat dia seperti apa orangnya dan menghandle saya seperti apa. Ketika itu Harvey Mois adalah pangeran idaman Sandra Dewi. Penantian panjangnya ketika itu akan jodoh diakui Sandra akhirnya dijawab pada sosok Harvey Mois yang nyaris tanpa celah. Karena itu, Sandra bukan hanya menerima Harvey, tapi bahkan berjuang menaklukkan hati sang pangeran dengan mengirimnya kata-kata gombalan setiap hari. Ya, pasalnya hanya Harvey yang bisa menghadapi dirinya yang mudian, selain tentunya karena ketampanannya, hartanya, dan juga gesitnya dalam mencari uang. Itulah sejumlah alasan yang diungkap Sandra Dewi ketika itu terkait alasan dirinya mau dinikahi sang pengusaha yang sama-sama berasal dari Bangka Belitung ini. Oke, kenapa saya memilih Harvey? Karena memang saya adore dia. Saya hanya bisa jatuh cinta sama orang yang bisa bikin saya adore dia. Saya banyak ketemu orang, tapi saya hanya bisa jatuh cinta sama laki-laki yang berkarakter baik menurut saya. Saya selalu adore, saya selalu kagum sama gini, kita 3 tahun pacaran, susah senang sama-sama, menghadapi semua masalah sama-sama. Saya selalu adore cara dia untuk menyelesaikan masalah, saya selalu adore cara dia untuk menghadapi saya. Jadi setiap kali dia melakukan hal-hal apapun itu dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi saya yang kemudian, saya selalu bilang, aduh, kayaknya cuma dia yang bisa menghadapi saya. Dan memang orang ini baik sekali,
tidak pernah ngomongin hal negatif sama sekali tentang orang lain. Hidupnya baik, orangnya baik sekali, dan karakternya saya kagumi, makanya saya memilih dia dan bisa mendapatkan dia. Gimana caranya dia menaklukkan hati aku? Nggak ada cara dia. Kalau dikasih tahu rahasianya ntar ada yang mau coba-coba. Rahasia. Nggak. Jadi Harvey tidak pernah merayu saya. Dia juga tidak pernah gombalin saya. Yang ada setiap hari saya gombalin dia. Heboh janji Sandra Dewi 10 tahun silam akan hidup bersama Harvey Moise dalam keadaan suka maupun duka. Lantas seperti apa pula karir Pharrell Prayoga, penyanyi jalanan pasca menerima piala di ajang penghargaan bergengsi Silet Awards 2023, 1 dekade usia ajang penghargaan tersebut? Benarkah nasib Pharrell kini semakin tajir? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Makasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti, Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Beranjak ke kisah yang lain, dari panggung penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 akan melombakan sejumlah kategori penghargaan tersilet, di antaranya sinetron tersilet, aktor tersilet, aktris tersilet, pasangan pemain sinetron tersilet, pemain sinetron anak tersilet, pasangan bucin tersilet, asmara tersilet, dan momen tersilet. Gema perang bintang yang sudah membahana di jagat hiburan. Namun siapa pemenang pada setiap kategori akan ditentukan berdasarkan pilihan pemirsa setia di rumah. Sebelumnya, di ajang penghargaan bergengsi Silet Awards 2023 lalu, bertengger nominator di kategori pendatang baru tersilet. Ketika itu pemenang kategori tersebut adalah penyanyi jalanan Pharrell Prayoga. Setelah setahun keberhasilannya meraup piala penghargaan bergengsi pendatang baru tersilet di ajang penghargaan bergengsi Silet Awards 2023, Pharrell Prayoga tetap eksis di panggung musik hingga kini. Hanya saja jika sebelumnya Pharrell eksis di panggung musik jalanan, belakangan ini Pharrell justru eksis di panggung musik profesional berkelas dengan tarif yang pantas untuknya. Dan beginilah heboh aksi Pharrell Prayoga yang tampak merasa sangat bangga ketika menunjukkan piala yang diraihnya di Silet Awards tahun lalu. Halo pemirsa, perkenalkan saya Pharrell Prayoga. Jadi aku dapat hadiah nih dari Silet. Jadi aku dapat nih pendatang baru tersilet. Terima kasih ya buat Silet. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Silet yang selalu support, selalu mendukung. Terima kasih ya, ini tanpa kalian pasti nggak dapet ini. Kita buka ya? Boleh. Nah, gini kan? Deg-degan sih. Ih, mak ditutupin lagi ya. Buka ya. Bismillah. Aku taruh dulu deh. Wih. Nih. Dibaca boleh mungkin channel. Silet Award pendatang baru tersilet. Terima kasih ya. Terima kasih. Nggak nyangka sih Kak sebetulnya. Soalnya dari awal pengamen juga kan nggak ada harapan kan. Tapi ya Allah kan nggak diam. Jadi dikasih rezeki kan. Alhamdulillah. Sekarang masih suka nggak nyangka nggak kayak mimpi gitu.
Iya, apalagi kayak di mall-mall lihat gedung-gedung Jakarta ini gede-gede. Kan biasanya di desa, di kampung ya. Alhamdulillah masih jalan, job di sana di sini alhamdulillah masih jalan, dan ya insya Allah semoga makin lancar terus ya, semoga makin lancar terus, nggak ada gejala apapun. Terima kasih banget sama pemirsa Awards, sama semuanya. Terima kasih ya yang sudah support, mendukung sampai sekarang. Terima kasih ya. Izin ya. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silet Award 2024 hanya di RCTI. Yang pastinya heboh dan spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Umi Pipik. Teman-teman semuanya jangan lupa saksikan Silet Award ya di 2024 di RCTI. Oke. Sukses Silet. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.